Tradisi-tradisi dari berbagai daerah. Kalau di Jawa Barat sendiri kan kita mengenal munggahan. Munggahan. Itu kan merupakan suatu silaturahim yang luar biasa gitu. Karena makna silaturahim itu kan man syarahu ayyamudallahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyasirahimah. Siapapun yang bersilaturahmi maka usianya pun akan diberkahkan, ditambahkan, rezekinya pun akan diperbanyak gitu. Itu tradisi masyarakat. Ada yang mereka itu sampai hal-hal yang ringan seperti mengecat rumah, menyambut dengan luar biasa dengan membersihkan rumah atau masjid atau musola. Kalau di Betawi itu ada istilah nyorog, Ustaz. Nyorog. Kemudian kalau di Bali juga ada, ketika menyambut bulan suci Ramadan itu masyarakat Bali Muslimnya itu mereka itu makan bersama dalam suatu wadah gitu. Masyarakat Indonesia itu menyambut dari segi tinjauan sosiologis, dari segi adat itu luar biasa. Bertemu lagi di iPodcast. Kali ini saya ditemani dengan Al-Mukarram Pak Ustadz Irwan Syah. Pak Guru saya mah Pak. Pak Guru, oh iya. Waduh, ini kita akan membahas Pak Guru. Indonesia menyambut bulan suci Ramadan. Nah ini sebelumnya kita tanya dulu ini Pak Guru, sehat ini Pak Guru? Alhamdulillah bila khair. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di iPodcast ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua ini tentunya. Nah ini sebenarnya Pak Guru ini sosok idola saya banget ini. Nggak mau dipanggil Ustadz, pengen dipanggil Guru. Padahal Ustadz juga Guru Pak Guru ya? Iya. Guru. Nah ini banyak ilmu yang akan kita gali pada kali ini nih. Sebelumnya nih Pak Guru ini aktif di mana ini Pak Guru? Ya saya pribadi itu mengawali mengajar itu di Satu Kerawang Pak. Dari semenjak 2003 lah. 2003 kemudian 2023 saya mutasi ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Jadi guru bimbingan konseling. Wih, iya. Nah ini Pak Guru ini selain aktif di sekolah, ngajar, juga kan di masyarakat juga ya, khotib dan lain sebagainya. Wah ini emang keilmuan mah wah luar biasa ini. Enggak juga. Jadi memang saya senang bergaul di masyarakat. Saya selalu aktif dari pemilu dari tahun 2007. Saya ikut KPPS sampai periode kemarin. Saya selalu aktif karena senang berbakti kepada masyarakat, pada negara juga. Karena bagaimanapun kita hidup itu yang terpenting adalah tola umuruhu, Ustaz. Tola umuruhu yang penting itu umur kita itu bertambah, tapi juga wahasuna amaluhu. Amal kita juga baik. Bukan bertambah. Sebaliknya umur kita bertambah tapi justru jelek amalnya. Gitu kan. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa di awal mudah-mudahan kabarnya sehat, alhamdulillah sehat, bila khair sehat wal afiat, sehatnya dalam kebaikan. Mudah-mudahan semua juga sehat wal afiat, sehatnya dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Untuk pemirsa juga semua penggemar yang menonton iPodcast. Tapi kan kalau secara profil nih Pak Guru ini pernah di pondok pesantren juga, kuliah. Ya, dulu kami kuliah di daerah Kabar, Pak, di daerah Ponorogo, di sebuah institut agama Islam swasta, sambil belajar sedikit-sedikit, dan alhamdulillah banyak kesempatan untuk mengembangkan keilmuan. Artinya ketika
kita berbaur di masyarakat, maka ilmu itu akan bermanfaat. Kan khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain. Waduh, luar biasa. Berarti Ponorogo ini Jawa Timur Pak Ustadz? Betul. Iya, sampai dari Kerawang sampai Betul. ke Jawa Timur lumayan. Pesantren juga kuliah di sana Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Ya sedikit-sedikit nyari ilmu lah. Nggak banyak. Waduh, tapi berkah nih ilmunya sekarang bermanfaat, dan tentunya manfaatnya ini juga perlu disebarkan di podcast kali ini. Amin. Ya, Nah, alhamdulillah Pak Guru Irwan Syah ini. Oh, ini kita Irwan nih Pak Guru nih. Iya, Waduh, Irwan Kuadrat kali ini nih. Irwan itu nama berkah ya. Iya, amin. Nah, berarti Pak Guru, ini kita udah di bulan Sya'ban ya. Berarti hanya hitungan hari nih kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Nah, ini berarti kalau bicaranya Sya'ban dan kita akan sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan dengan keistimewaannya ya Pak Ustadz. Nah, berarti gimana nih secara bulan Sya'ban itu sendiri keistimewaannya, dan kita lah sebagai muslim amalan dan lain sebagainya Pak Guru. Iya, dari segi sosiologis ya Pak Ustadz ya, dari segi sosiologis itu masyarakat Indonesia yang memang notabene masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Mereka itu secara adat istiadat dari kehidupan kesehariannya ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka itu menyambut dengan gembira. Ada tradisi-tradisi dari berbagai daerah. Kalau di Jawa Barat sendiri kan kita mengenal munggahan. Mengantar makanan, membuat makanan untuk tetangga, untuk sanak saudara, untuk kerabat gitu. Itu kan merupakan suatu silaturahim yang luar biasa gitu. Karena makna silaturahmi itu kan man syarahu ayyamudallahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapapun yang bersilaturahmi maka usianya pun akan diberkahkan, ditambahkan, rezekinya pun akan diperbanyak gitu. Itu tradisi masyarakat. Ada yang mereka itu sampai hal-hal yang ringan seperti mengecat rumah, menyambut dengan luar biasa dengan membersihkan rumah atau masjid atau musola. Kalau di Betawi itu ada istilah nyorog, Ustaz. Nyorog. Iya, mereka itu mengantar makanan ke kerabat-kerabat. Karena kan kerabat itu kan keluarga yang terdekat. Iya, tetangga. Ya, silaturahmi yang dianjurkan itu adalah pertama adalah kerabat. Kemudian kalau di Bali juga ada mereka itu ketika menyambut bulan suci Ramadan itu masyarakat Bali muslimnya itu mereka itu makan bersama dalam suatu wadah gitu, dengan kerabat-kerabat, dengan tetangga, dengan sahabatnya mungkin, dengan saudaranya, mereka itu makan bersama dalam satu nampan. Itu kan hal yang luar biasa. Masyarakat Indonesia itu menyambut dari segi tinjauan sosiologis, dari segi adat itu luar biasa. Jadi memang karena Indonesia itu negeri yang ramah, mereka itu muslim sebagian besar, dan mereka itu seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa hidup masyarakat bertetangga, berbaur, memberikan rezekinya kepada orang lain adalah sesuatu yang bernilai berkah. Luar biasa. Berarti kalau bicara menyambut, berarti ini ada rasa kegembiraan, Pak Guru. Betul. Dalam satu hadis juga, siapapun yang menyambut bulan suci Ramadan ini, maka kata Rasulullah, haramallahu jasad. Haramallahu jasad. Jadi mereka itu diharamkan, jasadnya itu diharamkan untuk masuk neraka. Berarti kita baru gembira aja nih, baru senang aja ya. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Betul. Pak Guru ya. Baru senang aja nih. Itu udah haram jasadnya menyentuh api neraka. Betul. Jangan sampai memasuki bulan Ramadan itu dengan penuh beban gitu. Dengan penuh beban, karena biasanya dalam satu keluarga itu harus punya satu ikatan.
Ada suami, ada istri, ada anak, itu harus saling mengingatkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra, saling mengingatkan satu sama lain agar mereka bermanfaat hidupnya. Dalam satu keluarga itu ada keberkahan gitu. Terkadang seorang suami dia itu tegar menyambut Ramadan dengan gembira, tapi terkadang banyak godaan, bisikan, rayuan atau apapun, mereka selalu dibisiki. Biasa tuh kalau ibu-ibu ya, Nah, ibu-ibu, mama nih, anak-anak, ibu-ibu nih. Kita beli baju lebaran sebelum lebaran kan pada murah, gitu, nggak ngantri. Kalau beli baju lebaran ketika bulan puasa kan haus, sekarang aja beli. Itu kan memberikan beban tersendiri kepada seorang suami yang hendak berkonsentrasi menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para pemirsa semua diingatkan bahwa kita itu diajarkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kita itu dibekali sebuah doa dari Rasulullah, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi Allahumma ahillahu, ya Allah, berikan aku hilal pada bulan ini, pada bulan memasuki bulan suci Ramadan ini, alaina kepada kami bil yumni. Jadi memasuki bulan suci Ramadan ini dengan yumni, tenang, damai, tidak gelisah gitu. Bil yumni wal iman, dengan keimanan gitu. Berikanlah kami itu tenang dan iman. Wassalamati wal islam, dan selamat, sehat, wal afiat, tidak terjadi sakit ketika memasuki bulan suci Ramadan, sedang nikmat-nikmatnya beribadah, tidak terganggu dengan apapun. Wassalamati wal islam, juga dalam keislaman. Rabbi, Rabbku, Tuhanku, warabbuka, juga Tuhanmu juga. Itu doa yang harus dipanjatkan setiap saat ketika memasuki bulan suci Ramadan. Itu, waduh. Berarti Pak Guru, kita senang ya, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Harusnya memang kegembiraan ini ya berarti ada persiapannya, keimanan kita juga dengan datangnya bulan suci Ramadan itu, agar bisa mengisinya ya dengan amalia-amalia yang luar biasa, dengan amal ibadah. Nah, tapi tadi yang gerasak gerusuk, emak-emak, ibu-ibu, wah Ramadan ya Ramadan, waduh beli baju udah dari sekarang, nanti mah berjubel ya, nanti mah keburu rame padet, ntar yang bagusnya kehabisan, harganya naik. Ya sebenarnya tidak salah juga begitu ya. Jadi mereka itu memang, dunia itu kan adalah hiasan. Jadi memang nafsu itu kan dorongan, keinginan. Sebenarnya nggak ada yang salah, Ya sebagai seorang suami yang baik, jadikanlah itu motivasi untuk mencari rezeki lah. Tidak usah selanjutnya menjadi gelisah. Jadi dengan menenangkan, dengan giat mencari rezeki. Insya Allah, Allah itu berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah itu ketika siapapun hambaku yang bertawakal kepada aku, maka fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan. Gitu. Dan wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi siapapun yang bertawakal kepada aku, kata Allah, aku akan keluarkan dia dari segala kesulitan-kesulitannya gitu. Jadi manusia itu pasti sudah punya kesulitan, sudah pasti punya kesulitan, tapi Allah akan berikan jalannya dengan caranya, diangkat segala kesulitannya apabila kita bertawakal kepada Allah. Itu Quran surat At-Tolak ayat 3. Nah, tapi kan kalau orang bicaranya datang bulan suci Ramadan atau berarti ada hari raya Lebaran, mungkin ada sebagian juga, wih seneng nih Ramadan atau hari raya, berarti adanya THR juga Pak Guru. Mudah-mudahan Idul Fitrinya jatuh pada hari Rabu, jadi sesuai THR tunjangan hari Rabu. Gitu. THR tunjangan hari Rabu. Iya sebenarnya makna THR itu ada sebagai reward. Ketika kita mampu berpuasa, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapapun yang berpuasa dengan penuh keimanan, ikhlas, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Amin. Nah, reward itu adalah reward yang didapatkan di dunia gitu. Jadi Allah akan, kan sudah dibilang tadi bahwa
siapapun yang bertawakal, Allah akan mencukupkan. Jadi rezeki itu tidak hanya sekedar banyak. Rezeki itu tidak sekedar, bukan ukuran banyak atau sedikit, bukan hanya besar atau kecil rezeki itu, bukan masalah cukup atau tidak cukup, bukan masalah senang atau tidak senang. Rezeki itu adalah apapun rezeki itu kita terima sebagai bentuk qadarnya Allah, dan ketika rezeki itu kita terima dan kita jadi lebih taat, maka itu rezeki yang barokah. Itu seperti itu. Jadi ukurannya jangan mengukur orang lain, yang penting adalah kita merasa cukup. Karena Allah akan memberikan jalannya untuk kecukupan rezeki, bukan banyak atau sedikitnya, bukan. Yang penting cukup. Yang penting adalah cukup. Allah itu mencukupkan rezeki. Ada yang berpenghasilan misalkan dengan nominal segini, tapi Allah itu memberikan kesehatan pada keluarganya, pada anak-anaknya, gitu. Bukti bahwa dari rezeki yang mungkin secara nominal kecil, tapi Allah memberikan keberkahan. Gitu. Wih, tuh berarti yang penting cukup. Bukannya ada Pak Guru ya? Iya, yang penting kadang-kadang habis karena sesuatu hal, tanda kutip. Duit ada nih, duit ada misalnya 10.000, mau beli cabai misalnya, Pak Guru ya. Duitnya ada, tapi belinya 3 kilo. Duitnya ada, tapi kan harganya yang nggak cukup. Nah, tapi kan kalau bicaranya cukup, mau beli rumah cukup, betul. Mau nambah mobil cukup, tapi jangan nambah istri. Mau haji dan umroh cukup. Iya. Nah, berarti kalau bicaranya menyambut tadi dengan rasa sukacita, gembira nih Pak Guru ya. Mungkin sebagian orang dengan profesi-profesi tertentu ya, seperti pedagang, kita melihat, wah kalau saya biasanya dagang di siang hari dengan atau dagang apalah gitu dengan jenis dagangannya, wah mungkin juga ada yang beranggapan, waduh kalau Ramadan, waduh nanti gimana nih usaha saya, waduh Ramadan ada panjang lagi, kapan berakhirnya. Nah mungkin ada juga sebagian-sebagian yang ke situ. Ya, ini dalam Quran surat At-Tolak 2 dan 3 Ustaz ya. Dalam asbabul nuzulnya itu ada seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik itu anaknya itu ditawan oleh kafir Quraisy, Ustaz. Sedangkan anaknya itu adalah tempat menggantungkan dia mencari rezeki. Gitu. Jadi semua rezeki itu dia kerja, ya anaknya itu yang ditawan. Auf bin Malik ini dengan istrinya gelisah, dia bingung mau kemana. Seperti layaknya kita sebagai orang tua, anaknya ditawan dan kita nggak berani ke sana untuk membebaskan. Lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya anak ditawan oleh kafir Quraisy. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali hanya Allah yang bisa membantu, Allah yang Maha Agung. La haula wala quwata illa billah. Lalu ditanya oleh istrinya, apa kabar jawaban Rasulullah? Kita disuruh untuk membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesuatu yang tidak bisa kita jangkau secara tenaga, kita pasrahkan, biarkan Allah yang mencari jalan keluarnya. Lalu mereka itu senantiasa membaca setelah sholatnya la haula wala quwata illa billah, minta pertolongan kepada Allah karena memang tidak ada daya upaya gitu. Lalu tiba-tiba di sana itu anaknya itu singkat cerita si kurungannya itu terbuka. Jadi bebas dia tuh, anaknya itu lari gitu. Melewati para tahanan yang tidak terlihat. Mungkin tertidur atau apa, karena memang kuasa Allah. Sambil ada beberapa hewan ternaknya, seperti ada satu riwayat mengatakan unta atau kambing gitu, ngikut dengan. Lalu sampailah ke rumahnya, Auf bin Malik ini terkejut. Lalu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini hanya ingin anakku bebas. Tapi kenapa membawa hewan ternak ini, kambing, unta, ada kuda? Kata Allah, lalu turunlah surat At-Talaq.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki yang Allah berikan kepadamu, ketika kau tidak minta pun Allah kasih. Gitu. Jadi kau minta rezeki anakmu bebas karena pasrah, aku bebaskan. Tapi karena kau pasrah, Allah juga akan memberi rezeki yang tidak kau minta. Nah itulah jadi halal status. Gitu. Jadi untuk para profesi yang secara duniawi mungkin terbentur atau terpikir secara nafsu, kan bisa dilakukan pada sore hari, pada malam hari. Gitu. Insya Allah kan sudah dibilang tadi bahwa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupkan dan yaj'al lahu makhraja. Allah juga akan mengangkat semua kesulitan. Jadi semua siapapun seorang hamba yang mencari rezeki dengan cara yang baik, maka Allah akan kasih jalannya. Tapi jangan dilupa bahwa kewajiban kita juga ditunaikan. Iya. Nah, tapi informasi juga yang saya dapat juga nih, Pak Guru ya, dari beberapa pengusaha, pedagang, atau kita ambil contoh pedagang dulu. Jadi kalau bulan suci Ramadan ya, atau bulan Ramadan ini justru omset mereka meningkat. Oh iya. Meningkat. Betul. Karena hitungannya malah seperti ini nih. Saya pernah dengar langsung dari pada pedagang, dia dagang misalnya seharian nih, dia dagang dari pagi sampai sore lah ya, dengan omset sekian lah. Nah di bulan suci Ramadan itu justru dengan dia dagang hanya mulai dari ba'da asar sampai ke waktu berbuka atau ba'da tarawih lah, itu udah cukup memenuhi daripada omset dia yang tadinya seharian penuh di selain bulan suci Ramadan. Nah ini berarti keberkahan Ramadan ini luar biasa. Nah berarti secara keistimewaan ini Pak Guru, secara keistimewaan bulan suci Ramadan ini apa? Ya, tadi hadis yang di awal. Qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama. Bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Dia akan diawali dengan bulan Rajab. Rajab, dari bulan Rajab yang maknanya adalah agung. Umat muslim itu berusaha untuk meningkatkan kadar imannya, diperingati di berbagai masjid musola dengan keimanan yang mantap. Kemudian memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini jadi disebutnya itu Syi'ab itu penengah, penengah bulan terhalang karena baina Rajab wa Ramadan, bulan tengah-tengah. Jadi terkadang orang itu kurang begitu memperhatikan bahwa seharusnya di bulan Sya'ban itu mereka itu tetap meningkatkan kadar imannya itu, agar ketika memasuki bulan suci Ramadan gitu, maka akan didapat suatu anugerah yang tak ternilai bayangkan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Berapapun dosa yang telah lalu, Allah akan ampuni segala dosa. Oleh karena itu jangan seperti kita memasuki bulan suci Ramadan itu biasa saja gitu. Sebelum Ramadan begitu, setelah Ramadan ya sama saja. Maka orang-orang yang rugi seperti itu. Jadi Ramadan itu bulan yang berkah, bukan hanya dari segi ampunan, tapi juga bagi rezeki siapapun yang mencari ladang rezeki pada saat itu. Gitu. Jadi bukan penghambat rezeki, tapi juga yang tadi diceritakan dengan omset yang segini akan termenutupi gitu dari rezeki yang dari pagi hari. Lihat saja kalau pada sore hari betapapun banyak pedagang, tapi sebanyak itu pula yang membeli. Dan mobilisasi mereka-mereka yang berburu takjil, Pak Guru ya, yang untuk persiapan dia berbuka puasa pun, itu udah sangat ramai. Makanya bisa jadi di bulan puasa nih, ya pedagang-pedagang itu ya itulah tempat atau ladang di mana kadang kemacetan pun sampai saking ramenya itu. Tapi jangan lupa juga dari hikmah puasa itu, kata Imam Syafi'i itu
ada satu hikmah dalam satu bulan suci Ramadan itu, yaitu al-istighna'u anisyaila bihi. Jadi cukuplah kita itu cukup dengan satu keinginan, tidak memberikan toleransi terhadap berbagai macam keinginan. Orang yang berpuasa itu kan keinginannya cuma satu, ingin cepat buka puasa gitu. Dia tidak memikirkan ingin makan yang banyak, tidak, ingin berbuka. Keinginan itu tercover oleh yang namanya puasa. Jadi mengajarkan puasa itu, manusia itu jangan banyak keinginan gitu. Ingin membeli ini, ingin membeli itu dan sebagainya gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i cukuplah dengan satu keinginan saja gitu. Itulah, namun terkadang manusia itu ketika setelah berbuka gitu, maka timbullah berbagai macam keinginan. Gitu. Salah satu hikmahnya ketika orang berpuasa itu, ketika misalkan ketika menjalankan ibadah puasa pada sore, mereka itu akan malas untuk ke pasar, membeli barang, karena memang mereka konsentrasi ke puasanya. Gitu. Itulah makna memendam atau memelihara atau menangkal hawa nafsu kita gitu. Dari sebuah hadis, walaupun hadis ini juga dipertanyakan dhaif atau enggaknya, tapi kita dapat belajar lah dari hadis ini. Walaupun ada sebagian yang mempertanyakan kesahihannya. Gitu. Jadi awal sebelum manusia itu diciptakan, itu nafsu itu sudah diciptakan dulu, terlebih dahulu. Gitu. Ditanya oleh nafsu oleh Allah itu, man ana man anta. Gitu. Siapa kamu, siapa saya? Kata nafsu, saya adalah saya, anak-anak, saya, kamu, gitu. Jadi berani menentang Allah gitu. Seperti orang layaknya, siapa kamu? Ya saya, cina kamu. Lalu dimasukkanlah ke neraka sampai 1000 tahun. Panas. Diambil lagi, ditanya lagi, kamu tuh siapa? Saya ini, saya, kamu gitu. Kemudian masukkan neraka lagi kepada neraka Jamharir, neraka yang sangat dingin gitu. Selama 1000 tahun ditanya lagi, tetap jawabannya, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Itu nafsu itu kekeh. Gitu. Tetapi ketika dimasukkan pada neraka neraka lapar, tidak diberi makan, mereka itu ketika diangkat lagi setelah dimasukkan pada neraka nafsu itu menjawab bahwa saya adalah hambamu. Gitu. Wa anta Rabbus samawati wal ardh, dan kau adalah Tuhan. Baru mengakui kamu itu adalah Allah yang menciptakanmu. Ketika nafsu itu diberikan siksaan neraka lapar. Nah, oleh karena itu nafsu itu bisa terkekang oleh rasa lapar. Bahkan memang jihad terbesar itu adalah menahan hawa nafsu. Betul, jihad yang terbesar melawan hawa nafsu. Berarti nih Pak Guru, berarti untuk menyambut bulan suci Ramadan nih tadi terbagi beberapa ya. Ada yang menyambutnya dengan rasa gembira, ada yang biasa saja, dan juga ada yang justru bertambah keimanannya. Jadi ada yang biasa saja, ya biasa saja, mau Ramadan nih ya biasa aja gitu. Pas Ramadan ya biasa sarapan dia. Iya. Ngopi biasa gitu. Bahkan secara terang-terangan gitu. Ya mereka keluar puasa ya sama aja gitu. Ada juga yang mempersiapkan ketika puasa mereka meningkatkan kadar keimanannya begitu. Tapi setelah keluar dia balik lagi ke awal. Ke awal balik lagi. Nah, ada yang ketika golongan yang betul-betul menjadikan puasa ini sebagai peningkatan ketakwaan. Jadi terlihat itu hasil dari ibadah puasa itu ketika keluar dari Ramadan. Dia tetap stabil istiqomah di jalur amalnya gitu. Ada peningkatan gitu. Jadi begini, mengutip dari kitab Nasoil Ibad gitu. Jadi inna ummahatil khotoya salasun. Jadi betapapun manusia itu berusaha meningkatkan kadar imannya, takwanya dengan sholat, dengan berpuasa, apapun itu. Tapi andai kata punya 3 penyakit dalam diri kita, 3 penyakit ini masih ada, salah satunya saja ada, maka peningkatan keimanan itu akan sia-sia. Yang pertama adalah takabur.
ada saja nilai sombong dalam diri kita, maka betapapun kita meningkatkan iman, takwa, kita menjadi sia-sia. Jadi orang-orang yang punya sifat takabur itu orang yang mendustakan kebenaran gitu. Awalnya itu kan ujub, merasa tinggi hati gitu, merasa saya pinter, merasa saya itu soleh, alim. Nah, lalu ketika ujub itu meninggikan itu, kan ujub itu belum merendahkan orang lain, masih dia membanggakan diri sendiri. Nah, ujub itu adalah jembatan menuju sombong, takabur. Lalulah merendahkan orang lain, kamu mau apa sih? Kamu mau nggak pernah sholat, gitu. Tidak boleh, untuk yang tidak sholat pun tidak boleh direndahkan, sebab apapun ukuran amal adalah ketika ila ajalin qarib, ketika sudah memasuki akhir waktu, mereka itu yang di ujungnya yang dihitung. Makanya minta doanya kan husnul khotimah, baik di ujungnya. Gitu. Jadi rasa takabur ini seperti dalam Fir'aun. Fir'aun itu betapa dia merasa tinggi, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan yang paling tinggi. Malah Tuhan untuk saya gagah, dia tuh gagah. Tapi ternyata Fir'aun itu kan juga diadab oleh Allah. Itu. Pertama adalah ujub, takabur. Nah, yang kedua adalah hasad. Hasad itu dengki. Orang yang ada walaupun dia tidak punya rasa takabur, tapi punya rasa dengki, iri. Ia itu punya perasaan kalau orang lain diberi nikmat oleh Allah, ingin sekali nikmat itu hilang. Ingin Allah itu mencabut nikmatnya. Senang gitu lamun kalau ada misalkan, ternyata ini nikmatnya dicabut, dia senang, atau berpindah kepadanya gitu. Jadi ngelihat orang susah itu dia senang nih, dengki nih, orang-orang dengki senang, atau ingin nikmat itu berpindah kepadanya, kepada dia gitu. Dia tuh senang, orang yang dengki. Jadi oleh karenanya gitu tuh disuruh berlindung pada Allah dalam Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah pada Rabbku yang menguasai subuh. Karena kejahatan itu biasanya akan dimulai pada waktu subuh, pada pagi hari. Ada juga orang yang berniat itu pada siang hari, niat buruk itu, ataupun sore hari, ataupun min syarri ghasiqin idza waqab. Kan tadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Tapi min syarri ghasiqin idza waqab, kadang-kadang orang melakukan kejahatan, keburukan itu ketika malam telah gelap gulita. Syarri ghasiqin idza waqab, ketika malam gelap gulita. Orang itu banyak merencanakan jahat, berbuat buruk itu pada malam. Atau min syarri nafatsati fil uqad, atau dari perempuan-perempuan yang menurut bukhul sihirnya gitu. Jadi tapi kejahatan itu, keburukan itu yang dilakukan pada pagi hari, siangnya hari mah mungkin enggak, dia selesai. Orang yang juga melakukan niat buruk pada siang hari, mungkin sore hari, malam harinya mah enggak. Orang yang melakukan keburukan pada malam hari, mungkin ketika pagi harinya dia sudah insaf, sudah sadar. Tapi tidak dengan min syarri hasidin idza, tapi tidak dengan kejahatan dengki apabila dihasad. Orang yang dengki itu 24 jam ia ingat terus. Orang mau tidur kebayang orang yang tidak senangnya. Pagi hari pun sama. Oleh karena itu orang seperti itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan itu ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi ketika itu orang-orang yang mempertanyakan amal ibadah puasanya, sholatnya, Allah akan berikan, nih pahala kamu puasa, nih pahala kamu sholatnya, nih infakmu, sedekahmu, amal Allah kasihkan. Tapi haba'an mansura, Allah lenyapkan seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, hilang. Orang yang punya dengki itu seperti itu. Jadi amalnya itu untuk orang lain habis. Kalau merasa kurang diambil dari dosanya orang itu, dikembalikan kepada dia. Dia amalnya bilang. Dan satu lagi adalah al-hirsun, tamak. Jadi 3 penyakit yang bahaya jangan ada dalam diri kita. Pertama adalah takabur, yang kedua adalah hasad, yang ketiga adalah al-hirsun, tamak, serakah. Jadi orang yang tamak atau serakah itu kadang-kadang dia itu merasa dunia itu selamanya, terlalu hubu dunia, terlalu mencintai harta. Padahal orang-orang yang sudah
ila ajalin qarib, yang sudah sampai pada waktunya, orang-orang yang sudah di alam barzah. Dalam Quran surat Munafikun itu dijelaskan mereka itu setiap saat, setiap waktu itu berdoa, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah cenah minta ditangguhkan sebentar, saya akan fa'asodako, saya akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan jadikan orang-orang yang soleh. Tapi kata Allah nggak bisa. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu habib. Jadi tidak bisa kalau ketika kata Allah, kalau kau sudah ditentukan waktunya, ya sudah selesai. Selesai. Nah, orang yang tamak ini oleh kata Rasulullah akan diberikan dua dampak. Pertama adalah farakallahu alaihi amri. Urusan-urusan baiknya itu oleh Allah itu dicerai-beraikan. Kalau dia punya urusan baik itu disusahkan. Kecuali kalau urusan jeleknya dimudahkan. Barakallahu alaihi amri. Dan yang kedua adalah waja'ala faqrahu baina aini walam ya'ti. Allah akan jadikan hatinya fakir. Allah akan jadikan hatinya itu fakir itu serba kurang dalam dirinya itu kurang. Hartanya berlimpah ruah, rezekinya bawaannya kurang. Lalu dia akan mencari rezeki dengan cara yang batil. Jadi kita berlindung dari 3 penyakit ini. Jadi pertama adalah takabur, hasad, dan serakah. 3 ini jangan sampai ada dalam diri kita. Betapapun kita meningkatkan keimanan kepada Allah dengan cara beribadah yang ditentukan, tapi kalau kita salah satunya saja punya penyakit ini, maka akan sia-sia. Oleh karenanya pandai-pandailah bersyukur. Jadi siapapun yang pandai bersyukur gitu kan, la in syakartum la azidanakum wa la kafartum bila syadid. Jadi siapapun yang bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat. Iya, amin. Ya. Jadi apapun lagi kita itu bersyukur. Allah menentukan ini, kita ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Jangan selalu iri atau dengki terhadap rezeki yang diberikan pada orang lain. Gitu. Bahkan tidaklah Allah menciptakan makhluk di dunia ini ya, melainkan sudah ditentukan rezekinya. Asal dia berusaha. Asal dia berusaha. Bahkan kecuali kalau memang tidak berusaha gitu. Jadi rezeki itu sudah ditentukan jalannya. Ya kita tinggal menjemputnya. Jadi bukan lagi mencari, sebenarnya sudah tinggal menjemput. Rezeki itu udah ada. Sudah ada takarannya, Pak Guru ya. Jadi nikmat gitulah tuh suha. Jadi kita itu kalau ngitung-ngitung nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Kita bisa berjalan, bisa bercengkrama, bisa menghirup napas, itu kan suatu nikmat. Kita lihat kalau orang-orang yang di rumah sakit untuk napas aja harus pakai oksigen, itu setabung berapa harganya gitu. Maka kita harus bersyukur ketika masih jauhkan dan diberikan kesehatan itu, kita harus bersyukur gitu. Intinya begini dalam mengutip dari kitab Nasolibut, ketika kita tidak bisa beribadah dengan gembira, maka kita terima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Karena memang takdirnya Allah tidak bisa diganggu gugat, dan itu adalah banyak kebaikan yang tidak ternilai. Bahkan kalau kita bicaranya puasa, ini kan salah satu manfaatnya juga ini berdampak baik bagi kesehatan, Pak Guru ya. Bahkan ini dalam ilmu kedokteran non muslim bahkan ini ya, Amerika mengatakan bahwa fasting terapi ya, berarti terapi berpuasa orang yang mau operasi dan lain sebagainya, ketika di dalam tubuh kita nih penuh dengan makanan dan lain sebagainya, ini dengan puasa, dengan berpuasa. Kalau orang barat bilang fasting terapi, namanya terapi dengan berpuasa, cek darah dan lain sebagainya, itu pasti disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu. Nah apalagi kita dalam 1 tahun, Pak Guru ya. Nah inilah waktu yang tepat nih di Ramadan ini ya, pasti akan membawa dampak kebaikan bagi kesehatan kita. Betul, dengan berpuasa maka pasti kata Rasulullah kita akan menjadi sehat. Tidak ada sejarahnya orang puasa, kan perintahnya juga kan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman gitu. Bukan
hai muslim, hai orang-orang Islam, tidak, orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang berimanlah yang terpanggil lah gitu, yang melaksanakan puasa seperti yang dibebankan kepada orang-orang terdahulu. Jadi ketika orang puasa itu sehat, cuman yang salah kitanya. Di ketika dibuka dan di sahur. Kalau udah sahur suka tidur lagi ya? Biasanya gitu. Iya sama sih. Tapi sebenarnya itu kurang sehat. Gitu. Tapi kita ya berusaha untuk jauh lebih baik, saling mengingatkan, fadzakir inna fa'ati dzikra gitu. Yang terpenting adalah ketika sholat itu, ketika berpuasa itu ingat sholat jangan tertinggal, karena dua-duanya ibadah itu adalah ibadah yang sama-sama wajib ain gitu, dilakukan oleh seorang yang muslim yang beriman. Dari pola makan juga, ini juga tentunya teguran buat saya pribadi gitu. Kalau membuka ya jangan terlalu banyak gitu. Karena perut kita jadi akhirnya sakit, jadi akhirnya orang yang diabetes yang tadinya sembuh naik lagi gitu. Waduh, biasanya itu balas dendam, Pak Guru, balas dendam. Ya, waduh, pokoknya nanti kalau udah bedug maghrib, yang namanya risol, gorengan, es campur, langsung dihantem. Iya, ya jadi pengingatan atau belajar kita bersama lah. Gitu. Kadang-kadang saya juga suka lupa diri gitu. Ketika ada ditawari berbagai jenis makanan, ya Allah nikmatnya gitu. Terkadang ingatnya teh setelah kenyang itu, aduh, boleh kemerkaan ya. Terawih udah gelebat-gelebon nih. Tapi ya kita berusaha lebih baik dari waktu ke waktu. Iya, amin. Itu ya. Nah, berarti kalau bicaranya tadi sekali lagi ya, kita menyambut bulan suci Ramadan, karena memang terkadang banyak orang nih Pak Guru, orang yang belum datangnya bulan Ramadan aja dia udah kalau bercanda-bercanda nih sahur. Nah, besok kita hanya tinggal hitungan hari kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kapan kita mulai puasa? Ya kita memudah zaman era komunikasi, dalam era yang globalisasi ini. Asalkan ada yang mengirim unggahan atau ada yang malamnya sudah, kadang-kadang di musola sudah diumumkan gitu. Kita ikuti saja yang pemerintah. Iya, gitu. betul. Ta'zim kepada ulil amri. Ya, begitupun dengan lebarannya, ikuti aja pemerintah, nggak usah ribut gitu. Silakan saja khilafiyah ikhtilafu ummati rahmah gitu. Tapi yang jelas saya adalah ya taat kepada apapun yang dikatakan oleh ulil amri, pemerintah. Siap. Nah, berarti tadi saya agak ngeri juga Pak Guru dengan apa tadi yang ketamakan ya, yang 3 tadi nih, apa tadi? Sombong, takabur, hasud, dengki, terus serakah. Betul. Ya. Yang ketiga adalah tamak, serakah. Iya, tamak, serakah. Ini kadang kita kebanyakan orang ya, kita dengan aktivitas kerja ya, kita pulang kerja aja mobil dielap, motor dielap, burung aja dimandiin. Iya, mobil nih yang mencrang dielap, giliran bini suruh ngelap sendiri. Ya, kira-kira kita masih harus belajar banyak dari kehidupan gitu, Ustaz. Jadi memang mudah-mudahan di puasa ini, bulan suci ini betul-betul kita itu menjadikan Ramadan yang betul-betul banyak hikmahnya lah gitu. Kita sudah melewati banyak Ramadan, banyak kesalahan dari hari ke hari, tapi berdoa, karena kita kan tadi berdoa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Jadi kita sudah berdoa minta damai, tenang, kemudian ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ya ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah kita keluar, kita paling tidak kita tidak punya 3 sifat yang tadi gitu. Takabur,
Karena memang diajarkan puasa ini kita bukan siapa-siapa gitu. Ketika perut kita lapar, kita juga diajarkan tidak boleh hasad gitu. Hasad itu apa untungnya? Allah itu sudah memberikan rezeki itu dengan cara yang adil, gitu. Dengan cara yang adil. Dan nggak bolehlah kita serakah. Kita punya rezeki, kita berbagi gitu. Juga kita tidak boleh merendahkan orang lain. Sekalipun ada kita saudara kita yang tidak berpuasa, tidak sholat, tetap kita tidak boleh merendahkan derajatnya gitu. Karena bagaimanapun orang itu akan dihitung di akhirnya. Siapa tahu dia bertaubat kemudian menjadi orang yang paling baik mengalahkan kita, sedangkan kita masih sibuk dengan mencari sibuk dengan irinya, dengan dengkinya. Jadi orang yang kita nilai itu justru dia lebih baik dari kita itu. Kita selalu berdoa saja orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kecerdasan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, amin. Berarti kalau bicara Ramadan, Pak Guru ya, ini tadi manfaatnya banyak, keberkahannya luar biasa, dan tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur yang panjang. Betul. Ya, tapi tidak hanya panjang tadi Pak Guru ya. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ya, mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan segala amal soleh. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kesimpulan ini Pak Guru. Ya. Jadi intinya menyambut bulan suci Ramadan, pertama jangan lupa kita berdoa kepada Allah, diberikan ketenangan. Kalaupun kita tidak hafal tadi doanya, inti dari doa yang tadi adalah di awal, minta ketenangan memasuki bulan suci Ramadan. Bil yumni wal iman, dengan tenang dan keimanan. Kita selamat lahir batin, kemudian dalam keislaman. Kita berdoa memasuki bulan suci Ramadan itu dengan tenang, agar kita melaksanakan pun dengan tenang. Kita berpuasa saja seperti layak umumnya, kita sahur, karena sahur itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sebenarnya kalaupun tidak sahur ya tidak apa-apa juga gitu. Kalau memang kuat, cuman ada nilai berkahnya. Jadi yang diambil itu berkahnya gitu. Kemudian kita buka seperti layaknya ya orang-orang itu, maghrib buka, jangan asar buka, belum waktunya. belum waktunya. Normal saja hidup itu normal. Kemudian malam kita sholat tarawih. Kemudian malamnya kita membaca Al-Quran, kalau tidak bisa cukup dengan satu ain, selembar seain. Kadang-kadang saya juga menghatamkan baca Quran itu cukup seain itu kan sedikit nggak banyak, tapi istiqomah. Ya, kemudian jangan lupa berdoa di bulan suci Ramadan, karena salah satu tempat diijabah adalah bulan suci Ramadan. Kemudian kita ketika kita keluar bulan suci Ramadan, jauhi yang 3 sifat jelek tadi gitu. Yang pertama adalah tadi takabur atau sombong, kemudian hasad, dan yang ketiga adalah serakah. 3 sifat itu kita jauhi. Sehingga kita ketika keluar dari bulan suci Ramadan menjadi pribadi seorang muslim yang baik, yang tingkat kadar keimanannya sehingga kita mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan dari Allah yang tak ternilai harganya. Dan semoga kita juga nanti setelah selesai berdoa bahwa kita mampu atau bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin. Jadi bertemu dengan THR berikutnya. Amin. Jadi jangan dulu gelisah THR berapa kali gaji. Jangan hari rayanya jatuh hari Rebo apa Kamis, katanya. Jangan hari Rebo katanya. Waduh, berarti sangat luar biasa istimewanya ya Pak Guru ya.
Ini terima kasih Pak Guru atas pencerahannya, sama-sama. ilmunya. Ilmu saya seberapa Pak Ustadz? Biasa sedikit aja. Ini udah luar biasa, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan tentunya para sahabat e-podcast yang menonton, menyimak video ini. Terima kasih Pak Guru atas kehadirannya yang kita ngopi bareng di sini. Jangan lupa Pak Guru subscribe, like dan komen di Irwan's channel di e-podcast. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.